maraton lari keliling sini. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Perompak RRI Pangda di Sriwijaya Pagi. Ayo dulu, tetaplah dijago silaturahmi kita di RRI. Ayo dulu, hati yang gembira, nonton di sini, barenglah orang. Ya dulu kita lanjut kembali dalam program selanjutnya ada obrolan komunitas ya. Dan kali ini kita bahas tentang Napatilas 10 km Dempo Festival 2025 bersama teman-teman dari komunitasnya Desa Wisata Dempo ya Pagaralam. Dan sudah ada di tentunya kita akan ngobrol bersama narasumber ada Wawan Alamsyah selaku Ketua Desa Wisata Dempo ya. Melalui Zoom ya, karena beliau ada di Pagaralam. Langsung saja kita menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Wak. Ya, apa Apa kabar? kabar, Wadullah? Halo, Wawan, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Iya. Halo, bagus, Pak. Bagus. Cuaca di Pagaralam sangat cerah, tidak berawan, pokoknya cerah, Pak. Suasana hati hari ini karena diundang bisa ngobrol langsung sama sama. Iya. Ini seperti kita ini apa ya? Kayak udah kenal lama aja. Kita menonton daerah ya. Ya, pernah saya dulu bertemu sama almarhum Nek Maji. Pernah bertemu sama Wadola juga ya. Kalau Ada acara ya. Oke. Wawan bisa menjelaskan mengenai desa wisatanya apa, Pak? Boleh. desa wisata ini kalau untuk di skala Sumatera Selatan dia terjaring dalam program pemerintah provinsi itu APDW, Pak. Ya. Ya, APDW ini anugerah pesona desa wisata. Jadi seluruh daerah yang di Sumsel ini dia diwajibkan ada desa wisata. Kamu program dari kementerian langsung, dari Kementerian Pariwisata sekarang, Wak. Tapi kalau di Kementerian Pariwisata itu sendiri, dia dalam program ajang bergengsi yang namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia, yang diinisiasi sama Bapak Menteri sebelum Ibu Widi, Pak Sandiaga Uno. Jadi desa wisata ini mungkin salah satu program yang saat ini masih dipertahankan di Kementerian Pariwisata. Jadi Menteri Pariwisata yang baru Ibu Widi pakat bahwa desa wisata adalah ujung tombak pariwisata Indonesia. Jadi hanya program desa wisata yang saat ini masih dipertahankan salah satunya. Oke. Saya kapan di desa wisata Dempo?
Desa Wisata Gunung Dempo ini berdiri tahun 2021, didirikan sama masyarakat building 1, ini kampung 1 kalau kami ngomong di Gunung Dempo. Ya. Jadi masyarakat yang mendirikan, kebetulan itu di acara program PDW yang provinsi, di pusat provinsi, waktu lomba teman. Alhamdulillah waktu itu dalam kategori desa wisata Samosir, jadi juara 1 dari destinasi wisata, yang kedua juara VT. Oke, jadi juara 1. Jadi aku sendiri, Pak. Iya. Gimana? Aku sendiri itu ketua angkatan kedua di tahun 2003. Oh, yang kedua ya? Yang kedua ada mantan ketum kami Pak RW, Pak Aum sekarang. Pak. Oke. Selama jadi desa wisata, apa saja kegiatannya yang di sana? Yang mungkin akan melanjut ke obrolan kita sekarang ini. Kalau alhamdulillah semenjak desa wisata Gunung Dempo ini berdiri, untuk sekarang kami jadi tambah dikit namanya Pak. Jadi kawasan desa wisata Gunung Dempo. Karena desa wisata Gunung Dempo ini Kenapa ini? uniknya dia di dua daerah, jadi dua kecamatan. Jadi kecamatan Gunung Dempo sama kecamatan Dempo Timur. Jadi untuk desa wisata Gunung Dempo itu sendiri, kemarin Kemenpar mengizinkan kami memakai nama kawasan desa wisata Gunung Dempo. Oke. Jadi ada 2 kecamatan masuk di wilayah desa wisata ini ya. Ya, Jadi bukan itu kan masuk di kaki gunungnya ya, bukan di puncaknya. benar di kaki gunung. Dan kalau kita Lebih lihat tepatnya di perkebunan teh. ya, yang kalau kita lihat di beberapa foto-foto terlihat bahwa ada tempat berfoto, tempat menginap juga disiapkan gitu ya. Dan untuk masyarakat yang ingin menikmati ya suasana gunung. Ya. Dan untuk kegiatan Festival Dempo 2025 ini apakah ada tema utama dan apa makna di balik tema tersebut? Jadi Festival Dempo 2025 ini yang kami selenggarakan itu awalnya Pak, itu ada beberapa kegiatan nih dari tanggal 14 ini. Dari 14 ini mulai ada para layang, terus lagi di tanggal berikutnya ada pendakian gunung. Jadi ada KPA dari Jakarta itu kelompok cinta alam yang 50 ke atas. Kalau di Sumatera itu yang sering kita dengar itu Kak Bijak Kulon. Dia salah satu penginisiasi acara ini. Untuk kami sendiri itu Desa Wisata Gunung Dempo dikasih untuk menjadi kru koordinator dari Napatila. Napatila ini dia berkaitan dengan sejarah dan budaya yang ada di Gunung Dempo tentunya. Oke. Wan ini cek suara ya, karena di penerimaan di YouTube juga agak eho dikit, kita ngobrol ya. Di sana terdengar suaranya? Bagus Pak suaranya. Oke. Ya. Untuk tadi tema kemungkinan juga ada acara pada rangkaian acaranya.
Kalau ini berhubung ulang tahun Kota Pagar Alam yang ke-24, Ya, ya, jadi ada banyak kegiatan event pada bulan ini. Ditutup dengan di tanggal 22 itu acara Festival Layang-Layang yang insya Allah bakal dihadiri 6 negara tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? dan Napatilas dan di tanggal 22 Wak. Tanggal 22. Tanggal 22. Tanggal 22. Jadi Napatilas layang-layang acara 22 ya? Tanggal 22 ya? Tanggal 22 ya? Kalau Napatilas itu dia di tanggal 22 dan para layang itu pembukaannya antara tanggal 18 Wak. Oke. Pembukaan layang-layang, festival layang-layang dari negara. Sepekan ya. Oke. Dan bagaimana festival di 2022 berkontribusi terhadap budaya lokal dan pariwisata di Sumatera Selatan, Wawan. Jadi ini salah satu potensi yang bakal tentunya dapat memajukan Kota Pagar Alam ke depannya, Pak. Karena harapan kami untuk di Napatilas ini salah satu edukasi wisata tentang kearifan lokal yang seharusnya kita tetap pertahankan seperti budaya dan rasa ingin tahu wisatawan lagi untuk berwisata edukasi sejarah di Gunung Dempo karena Pagar Alam ini itu kaya dengan budaya dan sejarah yang terutama itu sejarah perjuangan para pejuang Sema dan perjuangan underlanding Gunung Dempo itu Pak. Tentunya. Jadi diutamakan pabrik teh ya. Dan juga perkebunan. Kalau untuk Halo. Kalau untuk utamanya memang sesuai halo. Ya, silakan. Hai, Pak. Ya, silakan. Lanjut. Jadi kalau untuk fokus utama kita tim dari desa wisata itu memang sebenarnya untuk sejarah undermining Dempo karena potensi untuk edukasi wisata sejarah di undermining Gunung Dempo ini kami yakin bakal kedepannya kalau sama fokus branding paket edukasi wisata ini itu mendatangkan wisata mancanegara. Ya. Mengenai kegiatan ini pasti ada harapan panitia tentang dampak sosial budaya festival bagi masyarakat Pagarnya. Tadi sudah jelaskan awal dan ada tambahan lagi mungkin apa yang membedakan festival 2025 dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk harapan dari festival Dempo 2005 ini kami yakin dapat menjadi potensi untuk masyarakat Gunung Dempo sendiri dalam wisata. Jadi untuk masyarakat Gunung Dempo sendiri itu harus benar-benar melihat potensi terkait sadar wisata ini, Mas. Karena sadar wisata ini penting untuk kita sama-sama sosialisasikan ke masyarakat Sumsel. Ya. Dan kalau di tahun ini untuk Festival Dempo 2025 ini atau HUT Kota Pagar Alam yang ke-24 ini tentunya sangat berbeda dan sangat
sangat-sangat berbeda dari lokasi yang tadinya itu di pusat kota, di lapangan alun-alun yang biasanya memang acara HUT kotanya di sana, Wak. Jadi untuk tahun ini Ya, memang kota ini memang dipindah ke kawasan pariwisata di kawasan Desa Wisata Gunung Dempo. Jadi tentunya tahun ini memang mungkin awal dari kebangkitan pariwisata Pagaralam, Kota Pagaralam. oke. Ya, tentunya di skala Sumsel kan. Ya, Karena satu-satunya tujuan wisata yang berbasis alam nih cuma kita di Pagaralam ini, Pak. iya, betul. Kalau kemarin kan di alun-alun ya, dan ini kata kabarnya ada pameran di Gunung Gari juga ya. Ya, Iya, benar, ada jadi bazar. jadi Tetap ada. tetap ada bazar rakyat perayaan, terus Iya, ada festival-festival budaya musik oke. lokal, Dan artis-artis band musisi lokal lah. ya, Masih tetap ada. rangkaian ulang tahunnya Pagalam. Nah, dipilihnya Nampak Tilas 10 kilometer. Mungkin ada rute yang akan didatangi. Apa saja yang penuh makna kalau misalnya kita ikut dalam kegiatan ini? Oke. Untuk rute Napak Tilas ini sendiri itu panjang rutenya itu 10 kilo, Wak. Ah, Jadi untuk start pertama kita harus di titik kumpul itu di tangga 1000 atau di kawasan landing para layang, Wak. hmm, Di situ peserta sampai saat ini yang sudah terkonfirmasi ada 100 yang sudah terkonfirmasi. 100 ini dari pelajar, Wak. Dari pelajar dan dari pramuka. Di titik awal itu start kita melalui tangga 1000, terus jalan ke arah bawah sampai kita nemu itu Tugu Monumen Perjuangan Maya Ruslan yang itu sendiri. Tugu itu penuh cerita historis tentang sejarah perjuangan Jenderal Maya Ruslan ini dalam melawan penjajahan Jepang. Jadi di Tugu itu juga ada cerita tentang pejuang yang sering kita dengar itu. Kalau kita buka di Google pasti keluar di nama-nama jalan di Palembang juga ada kalau tidak salah. Itu ya, namanya Maya Ruslan. jalan ini, Maya jalan. Ruslan ini Ya, ya nama jalan. Tapi untuk cerita di Tugu Jeep ini mungkin Bapak pembangunan dulu, Bapak Haji Azuli Kurus menempatkan Tugu itu di situ karena itu salah satu pintu masuk kawasan wisata. Kalau untuk sejarah dan story-nya, Pak, jadi memang Maya Ruslan ini melawan penjajah Jepang itu di daerah Bumiagung. oke. Jadi Ya. Jadi dan dari Tugu tersebut Mhm. kita terus sampai berjalan lagi, kawan-kawan peserta berjalan-jalan lagi sambil sambil dengerin materi apa yang disampaikan oleh pemateri sambil berjalan. Aja kita nemu namanya itu Kubur Batu, situs Kubur Batu Pematang Bango. Nah ini Kubur Batu Pematang Bango ini masyarakat Pagara Lambe jarang tahu, Wak, kalau di situ ada tempat bersejarah itu. Ya. Jadi untuk Kubur Batu itu tersendiri sebenarnya itu di lahan milik masyarakat Kota Pagara Lambe, ya, Pak. Aku lupa namanya, tapi itu hak lahan pribadi dan sudah diresmi ke memang itu cagar budaya Kubur Batu Pematang Bango yang fungsinya pada zaman dahulu itu untuk mengubur mayat dan lain-lain, Wak. Nah, untuk Kubur Batu ini itu sudah lama agak dilupakan sama masyarakat kita, Wak. Jadi untuk generasi-generasi milenial atau Gen Z itu juga dia bakal kok selama ini mereka udah tahu, padahal Kubur Batu itu sangat bersejarah di Pagaralam.
Ya. Lalu ketika kita sampai di Kubur Batu itu kita langsung menuju kawasan Desa Wisata Gunung Dempo dan Mhm. pabrik PTPN 1 Regional 7 sekarang, Pak. Bukan PTPN 7 lagi ya. Jadi PTPN 1 sekarang. Nah, tentunya di pabrik PTPN 1 ini kita bisa lebih banyak belajar tentang sejarah dan beredukasi sejarah masuknya teh ini ke Gunung Dempo ini tak mana. Dan perjuangan rakyat Besemah ini ketika ada underneming Gunung Dempo ini seperti apa kan kira-kira. Di situ juga banyak meninggal ke rumah-rumah yang masih berdiri kokoh dari peninggalan underneming Gunung Dempo yang dibuat oleh PJ Panblok. Ya. Jadi yang lebih uniknya lagi menurut kami di pos ya di pabrik PTPN ini, Pak, Ya. itu kita bisa langsung beredukasi ke ahli teh nantinya ya mana cara membuat teh yang baik dan yang enak lah mana itu ya dari suhu air, dari testernya dan tentunya kita tidak bisa luput dari uh, the underneming Gunung Dempo ini, Pak. Karena Ya. satu-satunya di masa dulu yang banyak yang rakyat masyarakat Besema itu kebanyakan berusaha kopi dan teh. Jadi di underneming Gunung Dempo ini adalah pabrik kedua, Pak, bukan pabrik pertama. Oke. Jadi kalau kita telisik secara dalam, karena sejarah ini itu sangat panjang dan mempunyai instrumen cerita yang bakal membangkitkan potensi wisata mancanegara Tahun tentunya, berapa Pak. itu pabriknya kalau di sana Jadi ditulisnya? untuk Tahun berapa pabrik kalau ada? untuk naming Gunung Dempo itu sendiri dibangun pada tahun 1929, Pak. Hmm. Jadi dululah under naming Gunung Dempo dari perjuangan Bapak Mayor Ruslan. Oke. Di Bapak Mayor Ruslan dulu berjuangannya melawan penjajahan Jepang di tahun 1954 sekitar tahun itu, Pak. Nah, sebelum underneming Gunung Dempo ini juga itu kalau kita telisik lebih dalam lagi, Pak, itu bukan salah satu bukan satu-satunya pabrik pertama yang berdiri di Pagar Alam. Oh, ternyata ya. Di Di mana, tahun Pak? 19 ya, di tahun 1921 itu ada namanya the underneming Tanjung Keling yang itu di kawasan memang kawasan pusat peradaban masyarakat Besema zaman dulu. Ya. Jadi kalau kita kalau Wak dan kawan-kawan tahu itu betul lokasinya di Talangbanan, Pak. Oke, Di Talambanan ya. makam Puyang ya, jadi masuk Polres Iban terus deh. Di Talambanan itu sendiri masih blank spot sampai sekarang, Wak. Jadi Oke. sinyal ini tidak masuk ke sana. Ya. Dan masih banyak meninggal ke puing-puing bekas pabrik. Jadi kalau untuk cerita tentang teh ini tidak bisa tidak kita harus menyangkut ke semua hal yang pernah bersentuhan dengan sejarah itu, Pak. Nah, untuk di underneming Gunung Dempo karena kita fokusnya di Napak Tilas ini, kami buka juga untuk peserta umum, Pak. Ya. Yang peserta umum ini biasanya di paket edukasi wisata kami itu di budget 450.000. Jadi berhubung Pagar Alam ulang tahun, kami buat diskon besar-besaran menjadi 150.000. Wow, Include jadi ya murah sekali ya, terjangkau. iya, jadi memang memperingati HUT kota kami jadi ke diskon paket wisata ini dan fasilitasnya tetap sama. Dan 150 itu kita dapat free tiket masuk destinasi-destinasi yang ada di kawasan Gunung Dempo, tungguan, penumpahan, dan PTPN, pabrik PTPN sendiri, Pak. Jadi bisa lihat pabrik langsung Dan ya?
Jadi kita di Napatilas ini, Pak, kita Ah, yang lebih spesial kita bisa langsung ke pabrik PTPR kali. iya, oke. Di jadi sudah kolaborasi alhamdulillah Desa Aha, Wisata Gunung Dempo sekarang sudah eh, melakukan MOU kerjasama ah, jadi pihak Go dari PTPN, Pak. ya. Resmi ini insya Allah yang Jadi bulan-bulan ini mungkin keluar surat dari HO dari holdingnya langsung. oke. Jadi bisa Jadi menjadi agenda lah mungkin ya. ini salah satu tanda-tanda. Jadi ini salah satu tanda-tanda mungkin bangkitnya pariwisata Kota Pagar Alam. Jadi kan selama ini Kota Pagar Alam ini kita klaim sebagai kota pariwisata, Pak. Tapi kita bingung pariwisata ini pariwisata yang mana? Benar. Ya. Nah, jadi benar. Jadi kita Itu yang campur, kami ya. Kita campur ya dengan wisata alam dan juga edukasi sejarah tadi ya. ya. Jadi Bisa untuk juga ada hubungan budaya juga ya, Wan? jadi kalau untuk pariwisata ini, Pak, yang aku jalani dan pelajari, pariwisata ini dia berkesinambungan kalau terkait sejarah, budaya, kearifan lokal, dan pariwisata yang berkelanjutan itu ya kita harus memperdayakan masyarakat kita. Jadi itu salah satunya yang bisa mengangkat mungkin Pagar Alam ini ke kancah internasional untuk wisatanya, Pak. Karena di Belanda itu sampai saat ini itu ada sekitar 8 museum yang sampai saat ini masih memamerkan benda pusaka kita, Pak. Dan arsip-arsip tentang dokumen order naming Gunung Dempo ini. Ada di link-link sejarahnya, Pak. Di perpustakaan Indonesia ada, kalau kawan-kawan penasaran. Jadi setelah di order naming Gunung Dempo, kita balik ke acara Napatilas, kita langsung ke ini kita ke wisata air dulu, Pak. Yang mana itu wisata ini bukan lagi agak unik. Memang mempunyai khas dan unik, Pak. Jadi kenapa itu? Karena kita melihat air terjun itu langsung keluar dari batu, Pak, bukan dari sungai ya, dari aliran das, bukan. Ini air terjun penumpahan ini dia dari batu bisa mengeluarkan curup atau air terjun seindah itu, Pak. Yang menarik ini. Yang menarik kalau kita lihat dari foto-foto, di video itu memang itu keluar beberapa kayak sumber air gitu ya dari batu-batu ya. Benar. Jadi tidak ada, bukan satu air mancur tapi sudah bukan satu curup tapi banyak itu yang. Iya, bukan, Pak. Bukan. Dia bukan das, daerah dan sungai apa. Dia memang murni dari batu dan keluar air di batu itu. Jadi kalau untuk sejarahnya juga, setelah kami pelajari dan telisik lagi secara detail dan riset, jadi dulunya nama curug penumpahan ini tuh namanya penyumpahan, atau bisa dibilang curug sumpah lah. Jadi masyarakat Gunung Dempo dulu kalau secara adat melakukan kesalahan, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan mereka, dia dibawa ke curug itu, ke air terjun itu, dan di situ masih ada batu penyumpahan. Jadi disumpahlah. Karena sumpah ini sedikit kasar dalam bahasa kita agak lemak kan kalau dengar kata sumpah ini, Pak, ya. Jadi kami dan masyarakat namanya itu penumpahan. Dan cerita legendanya juga ada di situ. Ada cerita legenda yang 1-2 orang menyaksikan secara langsung, Pak, ya. Tapi tidak bisa kita buktikan secara gamblang. Tapi di sana memang kalau zaman dulu itu tidak ada masyarakat yang berani masuk ke penumpahan itu, karena di sana ada ular yang sangat besar katanya, panjang. Jadi misalnya ada zaman dulu ada hewan kambing kayak apa anjing masuk ke sana, itu pasti tidak balik lagi, Pak, tidak keluar lagi dari sana. Konon ceritanya. Tapi sekarang sudah indah. Baik.
Wan, ini kayaknya kita break dulu Ken ya. Kita nanti sambung lagi sesi kedua ya. Sambil kita Siap. ngecek